Nah, lama-lama kok asik juga ya. Kok kalian ya buat pemula yang sama sekali belum pernah megang Vespa tuh, nyoba naikin Vespa lawas, itu gigi kalian tuh bakal kering, bakal senyum terus di jalannya. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Komang Harya Sonanda. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang hobi saya yang baru di musim corona ini. Oke, jadi kalian bisa lihat di sebelah kanan dan kiri saya. Ini ada Vespa, ini Vespa lawas, Vespa kuno. Nah, jadi kalau saya bisa cerita-cerita ya, awalnya tuh saya diajak main Vespa kuno kayak gini tuh dari tahun 2014. Itu zaman-zaman kuliah saat itu. Tapi pada awal-awalnya tuh saya udah searching-searching di Facebook, di OLX, di beberapa marketplace. Tapi saat itu belum keracun juga, karena saat itu mikir, ngapain sih main motor kuno, udah katanya dengar rewel, perawatan susah, part susah, nanti kalau udah bosen dan nggak kepake malah jadi rongsokan. Nah, itu 2014 tuh masih harga PTS tuh sekitar 15 jutaan. Nah, baru-baru ini nih ada nih sahabat, teman bangku, teman duduk sebangku saat SMA, namanya Herdinata. Ini dia orangnya. Dia setiap datang ke rumah bawa Vespa. Kebetulan dia kuliah di Surabaya. Karena corona, dia bawa pulang Vespa yang ke Bali. Nah, setiap dia main ke rumah tuh bawa Vespanya. Dia bawa Vespa Super 73 kayaknya. Jadi setiap dia pulang ke rumah main, dia bawa Vespa. Nah, dari sanalah lihat, kok kayaknya seru ya. Awal-awalnya aku pakai punya dia, pinjam pakai keliling-keliling sekitar kompleks ini. Nah, lama-lama kok asik juga ya. Ternyata asik juga. Ternyata kalau bawa Vespa, kok kalian ya buat pemula yang sama sekali belum pernah megang Vespa tuh, nyoba naikin Vespa lawas, itu itu gigi kalian tuh bakal kering, bakal senyum terus di jalannya. Asik pokoknya guys, bener asik. Nah, dari sana awal kan saya ada motor rentalan. Jadi pada musim corona kayak gini kan tamu-tamu pada menurun karena Bali ditutup. Nah, jadi itu ada motor Vario saya tuh saya tukar sama Super. Nah, salahnya saya itu Super saya lupa saya vlog, udah laku duluan. Nah, jadi ini foto-fotonya, ini ada beberapa video sih. Jadi ini merupakan Vespa pertama saya yang saya tukar sama Vario. Nah, itu di awal saya iseng-iseng lihat, kok kayak bagus ya, warna merah gitu, udah lampunya bulat. Jadi kalau pemula nih Vespa kayak saya pasti lihatnya warnanya bagus, cerah, seger, mesin sehat, lampunya bulat tuh benar-benar klasik banget. Karena saya pingin yang dapet feel klasiknya dari Vespa lawas itu. Akhirnya saya tukar, saya call ownernya, mau nggak barter? Ternyata mau. Ya udah, saya pakai ya lumayan lama, pakai keliling-keliling. Saya pakai dari Canggu ke Sanur Canggu, dan pasar, keliling-keliling kota. Nah, akhirnya ada yang nawar karena emang mungkin dilihat motornya seger. Akhirnya itu deal, laku ke Kupang. Baru dikirim beberapa hari lalu. Sayangnya saya nggak bikinin vlog. Nah, dari sana, dari awal saya beli Vespa yang pertama itu ternyata kok kalian main Vespa guys. Kalian main Vespa nih, dengerin nih. Pasti kalian nggak cukup punya Vespa satu. Pasti kalian ingin nambah yang model
sprint lah. Misal kalian awal beli super nih, pasti kalian pengen sprint, pengen PX atau PS, Strada, Spartan, Excel, atau kalian suka yang lawas-lawas, VBB, VBA. Pastilah kalian pingin, pasti nggak cuma satu Vespa. Nah, awalnya kan itu udah kejual, itu belum kejual saya malah udah dapetin ini Vespa yang kedua. Ini adalah Vespa Sprint tahun 1970. Saya dapat ini tetangga saya yang jual. Ini plat asli Bali Sprintnya. Nah, jadi kenapa saya putuskan ambil Sprint? Karena untuk badan kayak saya yang tinggi 180 cm, jadi itu emang perlu motor yang Vespa yang agak gede. Sprint lebih gede daripada super saya yang pertama. Karena super yang pertama itu ringnya cuma ring 8, ini udah ring 10. Dia dari bagian tempongnya juga lebih gede, lebih tinggi, dan powernya juga lebih Vespa Sprint ini. Karena apa ya? Itu katanya ada kalau yang super itu buangannya 2, yang ini buangannya 3. Saya kurang tahu karena saya pemain baru. Nah, ini dia Sprint, ini enak banget. Jadi performanya tuh beda sama super. Nah, itu pun jadi awal saya baru main itu sekitar bulan Mei lah, Mei 2020. Selang seminggu saya beli, seminggu 2 minggu saya beli lagi satu ini. Akhirnya itu kejual sendiri. Nah, dan ini dia yang ini. Kalau yang ini adalah Vespa Sprint 1976. Ini dia originalan, bener-bener gimana ya, emang ada stylenya yang klasikan gini, bener-bener ini cat masih ori semua, dan dia karat-karatnya tuh didiemin sama owner sebelumnya. Nah, ini juga ketemu Vespa ini itu lucu banget. Kita kontak-kontakan lewat WhatsApp. Kita nggak tahu nih, kita nggak di WhatsApp nggak kenal sama sekali, dan baru ketemu ternyata pemilik Vespa ini adalah customer saya yang biasa beli papan surfing di toko saya. Jadi dia sangat kaget ternyata saya bisa main Vespa, karena dia tahu saya tuh biasa main Land Cruiser, main motor cross, main motor sport. Kok tiba-tiba hari bisa main Vespa? Nah, dia kaget banget waktu saya nawar motornya dia. Nah, saya baru dapat nih hari ini 12 Juni. Jadi ini kenapa saya tertarik sama Vespa yang orisinil gini? Jadi gimana ya, kesannya tuh rebel dan klasiknya dapet banget. Ini dia kepalanya, kepala ori yang kotak tapi dia repro, jadi yang bagol. Nah, jadi keduanya ini Sprint. Jadi katanya tuh Vespa Sprint tuh paling, bukan paling cocok ya, cocok kalau klasik. Kalian yang badannya besar, pengen Vespa klasik yang performanya oke, tongkrongannya oke, tampilannya oke, Vespa Sprint. Itu sih kata anak-anak Vespa sekitar perumahan saya. Nah, jadi untuk awal nih, kalian yang pemula yang belum pernah main Vespa sama sekali, yang buta sama sekali, itu awal-awal kok kalian mau beli Vespa itu ajaklah kawan kalian yang ngerti, setidaknya yang udah punya, yang udah pakai Vespa, yang beberapa tahun udah megang lah, dia punya lah. Mereka pasti tahu gimana cara ngecek Vespa dari nomor rangka, nomor mesin, bodinya center atau enggak, jadi parts-partnya ori atau enggak, jadi mesinnya tuh enak atau enggak. Tuh kalian bisa ajak kawan kalian yang ngerti Vespa. Jadi awal tuh waktu saya pertama beli Vespa yang merah, Vespa Supernya itu, saya ajak si Herdi yang ngeracunin saya main Vespa. Dia ngecekin semua. Jadi kalau cara simpelnya, yang paling pertama tuh kita bisa cek nomor rangka sama nomor mesin tuh di www.scooterhelp.com. Kalian bisa masukin kode rangka dan kode mesin. Jadi kalian bisa tahu Vespa yang akan kalian beli itu apakah sesuai dengan tahun, dengan surat-suratnya, tahun pembuatan dan tahun perakitan. Tuh bisa dicek. Jadi awal itu saya beli, dianterin dia, dan beli
Vespa kedua dan ketiga ini saya sendiri, benar-benar sendiri. Jadi kok kalian udah mendalam ini Vespa itu ternyata seru banget guys. Jadi di di dunia pervespaan itu, jadi kalau saya lihat yang selama ini, jadi kalau makin ori part-partnya kalian yang beli, makin ori itu jadinya nilai tambahnya tuh mantep banget. Jadi yang pertama tuh surat-surat harus lengkap guys, BPKB, STNK. Jadi kalau dari BPKB dan STNK itu kalau kalian beli motor yang di bawah tahun 90 itu BPKB-nya pasti warna merah. Nah, hunter Vespa lawas itu pasti nyarinya yang BPKB-nya masih merah. Jadi itu dia kayak roh Vespa-nya tersebut. Jadi dari awal itu dia BPKB-nya masih kuno gitu. BPKB masih kuno. Apalagi kalau kalian dapat Vespa lawas yang pajaknya hidup itu, men, itu harganya hype banget. Nah, jadi yang kedua kalau ngelihat Vespa lawas itu, kalian bisa cek dari kepalanya tuh banyak yang repro sekarang. Jadi repro itu dia cor-coran, itu kepalanya nggak ada kodenya. Jadi kok kalian mau lihat kepalanya itu ori atau enggak, kalian bisa buka nih, di sini ada baut, kalian lepas lampunya. Kalau yang ori itu biasanya ada kode-kodenya sebelah kanan kiri ini. Kadang ada 2B, 3B, 7C kayak gitulah. Kalau yang repro pasti nggak ada. Nah, jadi kalau yang asli tuh lebih kuat pastinya dia, karena dia benar-benar bawaan dari talinya. Nah, kalau repro tuh katanya rawan patah sih. Ini kok dari lampu, kok kalian bisa lihat yang asli tuh biasanya siem lampunya. Ini dari sticknya tuh, kalau asli tuh ada logo Changnya. Ini dari handle-nya ada yang asli, sampai list-listnya ini pun. Kalau yang ori itu kayak ini nih, ada logonya, ada part numbernya. Jadi ini pun kok kalian mendalami banget tuh, seru banget. Jadi kalian bakal hunting perintilan kecil kayak gini belnya, gini tempongnya, velgnya, jadi sampai ke karet-karetnya, joknya. Jadi kalian kalau mau main Vespa tuh kayak ngebangun. Emang sih kalau kayak saya pemula tuh pasti pengen yang langsung jadi kayak yang merah itu. Terus saya beli dah langsung jadi, tinggal pakai, pokoknya nggak usah repot restorasi, nggak usah apa, tinggal isi bensin, tinggal jalan aja gitu. Tapi kalau kalian udah pernah beli yang udah jadi, pasti kalian pengen beli yang bahan kayak ini. Beli yang bahan tuh kalian tahu gimana, apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu direstorasi, perlu diperbaiki. Jadi kalian tuh bakal sampai seperintilan kecil-kecil itu, kalian pasti pingin nambah-nambahin kayak baut-bautnya, daleman mesinnya. Jadi banyak banget guys, serius. Jadi salah satu hal yang seru sih di musim corona ini, karena saya bilang seru karena banyak yang jual juga. Tapi harga Vespa sekarang guys bener-bener nggak masuk akal sih, masuk akal. Tapi untuk motor tahun tua ini dengan harga belasan juta, hampir mendekati 20-an tuh ya tergantung kalian sih. Tapi menurut saya asik main Vespa tuh asik. Nah, jadi ini kan kalau saya bilang nih kondisi catnya 70%, karena pemilik sebelumnya tuh dipakai harian, dipakai untuk ke kantor dari Denpasar ke Buleleng itu sekitar 70-80 kiloan hampir setiap hari. Ini dia, jadi dia tidak terlalu memikirkan look, tapi menurut saya oke lah untuk kondisi cat 70%. Ini lepas. Nah, jadi itu perintilannya banyak banget guys. Jadi ada yang suka ori kintil semuanya. Jadi itu bautnya harus yang min, pokoknya memang harus lengkapnya. Nah, jadi kalau kayak yang ini mungkin saya bilang 90
80-90% ori lah. Ini masih ada stiker dari PT dan motornya. Ini joknya ori, joknya ori, tempongnya ori. Cuma kepalanya aja nih, saya kebetulan dikasih kepala asli yang kotak sama pemilik sebelumnya. Tuh, terima kasih banget Beli Edi. Ini juga ada apa, rak-raknya itu variasi. Nah, ini juga kalau ini buat kawan-kawan pemula nih. Jadi Vespa kalau yang masih belum cat ulang, jadi dia itu cat dasarnya tuh merah marun kayak gini. Jadi dia ini cat dasar dari aslinya. Nah, jadi kalau kawan-kawan nih yang pemula yang pingin main Vespa, nggak apa-apa kok. Kalian pasti mikir awalnya susah ngerawatnya atau enggak, ribet, rewel. Jadi kalau kalian pingin main Vespa, coba aja dulu. Kalau kalian keracunan tuh bahaya guys, bener bahaya. Tapi kalau saya bilang, kalau kalian main Vespa itu menurut saya tuh bisa menjadikan investasi karena harganya nggak bakal turun, malah naik. Karena Vespa lawas ini memiliki nilai seni, nilai estetika dan klasik. Jadi kalau kalian di jalan biasa ngeliat motor-motor Jepang, motor plastik ya apa ya, Vario, NMAX dan segala macam, itu biasa aja guys, biasa aja. Jadi kalau kalian bawa Vespa itu mesti diliatin, karena wah, ini orang pakai motor tua pun masih bisa jalan gitu. Jadi setiap saya di lampu merah itu atau di jalanan pasti diliatin, jadi sumber perhatian, karena emang keren gitu loh. Jadi kalian ride tuh pasti, atau kalian keliling kota atau kemana, pasti kalian senyum terus guys, senyum, very serius, asik serius, asik sekali, bener. Nah, jadi kenapa saya belum main Vespa yang modern kayak PX, PS atau Strada? Tapi saya sempat pingin sih sama XL 200, yang 200 cc itu lumayan gede, tapi itu pakai touring tuh cocok banget, tapi klasiknya kurang deh. Jadi kayak untuk sekarang saya pengen nambah koleksi sprint lah. Mungkin ini ada yang orisinil, ini ada yang setengah jadi, nanti mungkin saya beli yang jadi. Atau mungkin kalian teman-teman punya Vespa yang langka-langka, mungkin kalau cocok bisa kontak saya aja. Nah, jadi saya ini bisa dibilang sudah keracunan main Vespa guys. Nah, kalau kalian mau denger nih suaranya Vespanya, nih saya mau hidupin Vespa yang tahun 76. Cuma sekali gereng doang guys, sekali selekan. Jadi kalau kalian pemula main Vespa klasik, itu yang paling standar yang kalian harus bisa tuh buka tempong pertama. Buka tempong Vespa, kalian harus yang standar, kalian harus bisa ya ganti busi, ganti tali-tali. Ya saya belum bisa amat sih. Tapi yang paling penting kalian harus siapin spare tali gas, tali kopling, tali gigi, tali rim, dan busi. Kalian juga harus bawa kunci busi, tang, sama obeng, dan oli atas. Nah, jadi karena ini 2 tak, kalian tuh harus nyampur oli sama bensinnya di tangkinya. Jadi itu ada kok takarannya, itu gampang, nggak susah. Nah, jadi yang paling penting juga kalau kalian mau berpergian jauh nih naik Vespa lawas kalian, jadi kalian tuh harus cek lah baut ban,
tekanan anginnya, sama cek businya, cek oli-olinya. Yang penting Vespa lawas tuh sebenarnya nggak rewel guys, asal kalian ngerawatnya bener dan kalian rutin cek dalamannya. Mungkin kalau ngerasa larinya udah agak aneh, mungkin kayak perlu melakukan perombakan besar, kalian bisa turun mesin dan kalian cek apa-apa aja yang perlu diganti. Asal kalian udah ganti, karena ini motor tahun 70-an men, udah 40-50 tahunan, jadi emang harus udah turun mesin. Asal udah kalian ganti itu aja, jadi kalian bisa bawa tanpa rewel, tanpa trouble, kalian bisa bawa harian. Ini keduanya ini sudah saya pakai setiap hari sini karena saya baru dapat. Tadi saya udah pakai keliling kota nih, enak banget guys. Jadi apalagi ya, tuh kalian harus bisa buka tempong dulu, kalian bisa ganti-ganti, kalian bawa spare part, kalian bawa alat-alat, kalian tahu gimana cara nyampur oli. Dan yang paling penting tuh, kalau kalian bawa motor tua kayak gini, kalian emang harus handle with care. Kalian bener-bener harus feel kayak saat kalian masukin gigi tuh, kalian bener-bener harus halus. Dan untuk pengereman kalian juga harus halus, karena ini motor lawas, nggak bisa nerimnya mendadak kayak motor Jepangan. Memang bener-bener kalian harus dari jauh harus waspada. Nah guys, jadi mungkin itu sekedar cerita saya yang menjadi pemula pemain Vespa. Walaupun saya pemula, saya langsung membeli 3 Vespa, tapi yang awal udah laku, yang paling pertama udah laku. Nggak apa-apa lah, mungkin saya nanti bakal nambah lagi karena seru guys. Nah jadi ini Sprint 70, ini Sprint 76. Nggak tahu nih, nanti mungkin main VBB saya. Oke guys, jadi segitu aja kayaknya vlog saya kali ini di musim corona main Vespa. Oke guys, jadi saya mau sedikit kasih tahu jadi kayak gimana sih kalian melihat part-part ori dari sebuah Vespa itu masih asli. Jadi ini kayak ini dia, di sini ada tulisan Siam. Jadi kalau lampu Vespa tuh biasanya yang ori-orinya tuh ada tulisannya, ini Siam. Nah itu dia, kalian bisa lihat kan, Siam. Ini juga yang harus kalian perhatikan kalau mau beli Vespa. Jadi kalian harus sesuaikan nomor BPKB dan nomor rangka nomor mesin tuh akur ya. Jadi nomor rangka itu ini di bagian sini, di bagian kanan. Kalau kalian buka tempong tuh kelihatan. Jadi kalau kayak Sprint gini, dia logonya tuh VLB 1T, bakal kelihatan nih angka-angkanya 0268364. Nanti kalian pasti bisa cek di www.scooterhelp.com. Nah untuk nomor mesin tuh di sini dia. Nah itu dia. Kalau mesin tuh pakai VLB 1M, kalian tinggal masukin 033664. Kalian pasti bakal bisa bedain sih kalau dia ketokan atau enggak, karena di sana itu ada, nah di atas itu masih ada logo cungnya, logo Vespa kunonya. Nah jadi Vespa ini kayak gini guys. Nah ini yang lawasan, Vespa yang orian. Nah ini pun ada keropos-keroposnya juga tuh keropos, tapi ya inilah originalan. See you next time. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you so much guys.